Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Mari kita mulai shuffle ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu rahasia dari dirimu yang belum terekspos apa aja. Oke, rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Ada beberapa hal atau sesuatu yang ada pada dirimu ya yang merupakan rahasia yang belum terekspos, yang mana orang belum begitu tahu ya, atau publik tidak tahu mengenai rahasia yang ada pada dirimu secara personal. Mari kita cari tahu. Ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa resonate saja ya guys ya. Kalau kamu merasa readingan berikut ini tidak resonate, berarti readingan ini bukan buat kamu. Jadi kamu bisa skip aja, oke? Tapi kalau kamu merasa readingan ini resonate, berarti energimu di sini. So, readingan ini buat kamu ya guys ya. Oke, di sini ada Ten of Cups. Next, the Empress, the World, Eight of Swords, Ace of Swords, the High Priestess, Six of Cups, the Lovers, Knave of Wands, Queen of Wands. Well guys, ini dia tebaran cards dari readingan kali ini ya, mengenai rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Aku rasa di sini ada banyak hal yang publik atau orang-orang tidak tahu mengenai dirimu yang sebenarnya ya guys ya, yang mana ini jarang sekali terlihat, bahkan sama sekali tidak terekspos atau belum terekspos sama sekali ya, sehingga orang terkadang salah arti, salah maksud, atau salah pengertian, atau bahkan salah paham ya dengan situasi, kondisi, atau karaktermu ya. Oke, di sini ya rahasia dari dirimu yang belum terekspos ya. Kita mulai reading dari Ten of Cups ya. Di sini ada Ten of Cups ya, di mana beberapa dari dirimu adalah orang yang sudah berbahagia ya, atau orang yang bahagia ya guys ya. Secara material ada beberapa dari dirimu yang berkecukupan ya, bahkan ada yang berkelebihan juga ya, bahkan berkelimpahan ya, secara ekonomi sejahtera, makmur. Nah, seperti itu. Ya, ini buat beberapa dari kamu saja ya, tidak semua. Karena ini kan general reading ya guys ya. Jadi energi banyak orang ya kan. Jadi ada beberapa dari kamu yang secara material itu sejahtera, makmur, berkelimpahan, dan ini dikonfirmasi oleh The Empress juga ya guys ya. Nah, dan kamu lebih memilih tidak memperlihatkan ya, tidak memperlihatkan bahwa kamu itu berada dalam zona keberlimpahan, atau kamu itu termasuk orang berada, atau kamu itu berasal dari orang kaya, atau kamu itu memiliki banyak warisan dari orang tua. Kamu memilih untuk lebih
humble, terlihat sederhana di depan publik. Seperti orang biasa pada umumnya ya. Kamu tidak memperlihatkan bahwa kamu ini bukan orang sembarangan atau orang yang bisa diperhitungkan gitu ya. Orang yang tidak bisa diremehkan, orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya guys ya. Kamu tetap sederhana ya. Kamu menampilkan apa adanya dirimu gitu loh guys ya. Kamu lebih menyukai kesederhanaan sepertinya ketimbang kemewahan. Walaupun sebetulnya kamu bisa membeli berbagai barang yang kamu mau dengan material yang kamu miliki. Misalnya, walaupun kamu ini bukan berasal dari orang kaya ya, tapi kamu ya berkelimpahan secara material karena bisa jadi hasil kerja kerasmu atau kamu berusaha untuk menjadi mapan gitu ya guys ya. Tapi kamu tidak memperlihatkan kemapanan kamu atau kamu tidak memperlihatkan hasil jerih payahmu ke publik. Kamu lebih senang menyimpannya ya, menyimpannya sendiri atau kamu lebih suka menampilkan hal-hal yang bersifat sederhana. Kamu ingin orang-orang melihat kamu sebagai sosok yang sederhana seperti itu ya. Namun ada rahasia dari dirimu yang belum terekspos di mana sebetulnya kamu ini adalah orang yang sejahtera atau orang yang makmur secara ekonomi atau finansial ya. Kamu berkecukupan. Kemudian ada juga beberapa dari kamu itu bahagia ya dengan keluarga, memiliki keluarga yang harmonis. Kamu selalu merasa tercukupi ya guys ya. Namun kamu selalu nampak di permukaan itu sebagai seseorang yang biasa-biasa aja ya. Kayak punya kehidupan yang biasa gitu ya. Seperti rakyat jelata apa adanya gitu ya. Misalnya orang beli gorengan, kamu juga ikut beli gorengan. Orang-orang pada duduk di warung, kamu juga ikut duduk di warung gitu ya guys ya. Kamu tidak gengsi untuk mengikuti tradisi atau tata cara di masyarakat umum yang terlihat kecil atau sederhana. Seperti itu loh guys ya. Padahal kamu orang punya, padahal kamu orang ada, padahal kamu punya duit, padahal kamu sejahtera, padahal kamu makmur, padahal kamu berasal dari keluarga yang berada, padahal kamu punya banyak warisan dari orang tua gitu loh guys ya. Tapi kamu tidak memperlihatkan semua kemewahan yang kamu dapatkan. Kamu tidak memperlihatkan semua benda yang kamu miliki atau semua barang-barang berharga yang kamu punya. Misalnya kamu punya emas ya, punya simpanan apa perhiasan emas gitu kan guys, punya tabungan uang dengan nominal yang banyak gitu. Kamu tidak memperlihatkan itu karena kamu tidak suka pamer. Jadi kamu lebih memilih menyimpannya sendiri biar dirimu lah yang tahu gitu ya, biarlah menjadi rahasia kamu gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu nggak sungkan, nggak enggan untuk duduk bareng bersama dengan orang-orang, dengan rakyat yang lainnya gitu ya. Dengan para penduduk, dengan warga yang lainnya. Kamu tidak pernah memandang orang dari status orang, oh ini orang kaya, oh ini orang kismin. Aku maunya duduk sama orang yang kaya biar dibilang perlente gitu. Gak mau berbaur dengan orang kecil. Tidak gitu ya. Kamu tidak ada pemikiran yang seperti itu. Justru sebaliknya ya guys ya. Kamu selalu berusaha untuk tampil sederhana, berbaur dengan semua warga gitu ya, tanpa mempedulikan status kaya atau kismin gitu, nggak peduli kamu ya. Kamu nggak melihat orang, tingkatan orang atau status sosial orang itu ya. Kamu maunya berteman sama siapa aja, yang penting orang itu baik gitu ya. Yang penting orang itu punya niat baik ya, orang baik gitu ya, memiliki dampak positif gitu ya untuk diri kamu gitu. Kamu mau berteman sama siapa aja, kamu mau berbaur dengan warga, semua warga, tanpa melihat status sosial mereka atau background mereka berasal dari mana, kalangan mana gitu ya. Nggak ada yang status kalangan ini lebih sempurna atau kalangan yang ini lebih tinggi derajatnya, tidak ada. Buat kamu tuh tidak ada yang seperti itu ya, semua orang sama. Nah kayak gitu ya. Di pemikiran kamu semua orang itu sama. Yang membedakan itu hanyalah karakter ya atau sifat-sifat orang gitu ya guys ya. Yang penting kamu terkoneksi dengan orang yang baik-baik, punya karakter baik-baik ya, dan punya niat ke kamu itu yang baik-baik. Itu aja kamu ya. Kamu lebih menilai ke karakter orang sih ya.
kamu itu kalau berteman atau ngumpul sama orang. Jadi kamu itu kalau misalnya orang ngopi di warung ya, atau misalnya lagi nongkrong ya, kamu ikut-ikutan aja gitu ya. Walaupun kamu punya dompet tebal ya, walaupun kamu punya harta benda yang banyak di rumah ya, orang nongkrong misalnya sore-sore gitu ya, jalan-jalan di sore hari gitu ya guys ya, kamu nggak ragu untuk singgah ke warteg gitu ya, pagi-pagi atau sore hari gitu ya, beli nasi kuning ya, lauknya telur gitu, kayak makanan khas orang biasa gitu, nggak yang kamu memilih yang harus makanan mewah yang beef apa itu steak enggak ya, kamu mau aja itu ya makan makanan biasa gitu, nggak masalah buat kamu ya. Nah seperti itu ya guys ya, itu rahasia dari dirimu yang belum terekspos, yang mana orang lain tidak tahu sebenarnya siapa sih kamu itu. Ternyata kamu adalah orang yang makmur, orang yang sejahtera ya, orang yang berkecukupan, namun kamu hidup dengan sederhana. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kamu tidak mau ini terekspos ya, atau terpublikasi ya di depan umum. Justru beberapa dari kamu lebih memilih untuk menyembunyikan identitas kamu yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu, entah itu kamu ingin cari teman yang loyal ya, atau kamu suka karakter kamu yang sederhana ya, atau kamu memang sejak kecil diajarkan sama orang tua untuk tidak pilih-pilih teman gitu loh guys ya. Itu sudah melekat di dalam dirimu ya guys ya, yang mana itu menjadi karakter kamu saat ini ya, menjadi sosok yang humble, sederhana, apa adanya gitu ya, nggak neko-neko, nggak macem-macem, bukan sosok yang memiliki selera yang terlalu tinggi juga gitu, tidak ya guys ya. Sebetulnya kamu juga punya selera ya pada waktu atau momen-momen tertentu gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam hal sosialisasi, interaksi sosial, kamu lebih suka mengesampingkan itu dan lebih suka berbaur di dalam kesederhanaan. Kamu suka berbaur dengan orang-orang, dengan rakyat, dengan warga sekitar gitu, tanpa melihat status sosial mereka gitu ya. Karena sepertinya kamu sangat menyukai yang namanya kesederhanaan ya guys ya. Oke, next, rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Di sini ada the world ya guys ya. Kamu adalah sosok yang unik, antik, dan juga menarik. Di sini terlihat kamu sangat berfokus sama kehidupanmu sendiri ya, sehingga terkadang orang-orang bingung dengan kamu ya. Walaupun kamu ini ya bisa atau pandai dalam membawa diri ketika bersosialisasi, ketika masuk dalam ranah interaksi sosial, kamu itu orang yang sangat pintar beradaptasi ya, membawa diri gitu ya guys ya. Tapi kamu ternyata punya dunia sendiri yang mana belum tentu orang-orang ini bisa masuk ke dunia kamu ya, dan mereka tidak tahu rahasia dari dirimu bahwa kamu itu sebenarnya orang yang selektif juga ya. Namun ketika kamu berbaur dengan orang banyak ya, kamu mengesampingkan selektif kamu itu ya. Artinya kamu selektif pada hal-hal tertentu saja ya. Misalnya dalam pemilihan pasangan, dalam pemilihan teman, kayak gitu loh guys ya, baru kamu selektif gitu. Tapi ketika kamu berbaur, bergaul, bersosialisasi, kamu nggak akan pilih-pilih orang. Justru kamu diam-diam ya, ada beberapa dari kamu yang diam-diam menyeleksi ya, menyeleksi, oh nih cocok nih jadi teman dekat aku gitu, oh nih cocok nih jadi sahabat aku gitu. Tapi kamu tetap berbaur ya, kamu pandai dalam bergaul gitu ya guys ya. Dan mereka nggak tahu itu ya, mereka tidak tahu rahasia kamu yang mana kamu sebetulnya memiliki dunia sendiri. Kamu tuh bisa asik aja dengan duniamu sendiri, kamu bisa cuek ya orangnya ya. Kamu ini ya orang yang sosialis ya, di satu sisi kamu ini orang yang sosialis, pandai bergaul, tapi di satu sisi yang lain ya, pada momen-momen tertentu ada waktunya kamu ini nggak mau diganggu ya, yang mana kamu akan masuk ke dalam duniamu sendiri, yang mana mereka ini tidak bisa masuk sembarangan ke duniamu, hanya orang-orang tertentu saja yang kamu persilahkan masuk. Ngerti kan ya guys? Jadi kamu ini sebenarnya punya privacy di balik sifat kamu yang pandai bergaul
ya, punya dunia sendiri yang mana kamu itu menjaga sekali privasi kamu, ya, hal-hal yang bersifat personal gitu ya. Kamu terkadang nggak mau diganggu sama orang-orang, ya. Kalau kamu lagi sibuk, kalau kamu ingin konsentrasi, ya konsentrasi penuh terhadap pekerjaan kamu, ya guys ya, kamu nggak mau orang-orang itu sembarangan masuk ke dunia kamu, ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dunia kamu ya guys ya, yang mana kamu persilahkan gitu ya. Mungkin ketika kamu punya banyak kerjaan, kamu sibuk gitu, pasti kamu masuk ke dalam dunia kamu ya. Kamu akan ada momennya kamu sendiri atau menyendiri. Makanya terkadang teman-teman kamu nih bingung, kok kamu itu selain pandai bersosialisasi, kok kamu juga tidak takut sendirian atau memilih sendiri pada momen-momen tertentu gitu. Karena aku merasa beberapa dari kamu adalah orang yang suka bekerja itu sendiri ketimbang banyak orang gitu ya guys ya. Kayaknya kurang konsentrasi atau kurang fokus gitu ya. Atau kamu lebih menonjol, lebih apa ya, potensi kamu itu lebih keluar gitu ya ketika kamu bisa bekerja sendiri. Potensi kamu itu lebih maksimal gitu kalau kamu bekerjanya sendiri gitu loh guys ya. Soalnya kalau banyak orang kayaknya tuh kan banyak apa namanya opini ya, banyak pendapat gitu kan. Banyak orang yang terkadang mencegat kreativitas kita atau mencegat ide kita gitu. Kamu nggak suka. Kamu nggak suka kalau orang-orang terlalu banyak apa ya, kepo atau terlalu banyak ngurusin proyek yang kamu kerjakan atau terlalu rewel bawel gitu ya terhadap pekerjaan kamu. Kamu nggak suka. Itu kenapa ada fase atau ada momen di mana kamu ingin sendiri ya sendiri, kamu masuk ke dalam dunia kamu gitu tanpa ada satupun dari mereka yang bisa ganggu kamu ya. Nggak ada dari mereka ini yang bisa gangguin kamu ya, yang masuk ke dunia kamu tanpa izin kamu. Jadi kamu ini termasuk orang yang unik ya. Dunia kamu ini unik, antik dan menarik juga ya. Jadi ada rahasia dari dirimu yang belum terekspos, yaitu dimana kamu ya ada masanya tidak mau diganggu sama orang-orang ya guys ya. Begitu private ya, kamu punya suatu apa ya, batasan atau suatu dunia mana hanya kamu sendiri yang ada di dalam sana gitu ya. Mereka-mereka ini tidak bisa gangguin kamu atau mereka-mereka ini tidak bisa masuk ke dalam dunia kamu tanpa seizin kamu gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan kamu yang kamu izinkan misalnya untuk masuk ke dunia kamu yang bisa melihat ya sisi yang berbeda dari dirimu ya. Jadi ada sisi berbeda dari dirimu yang mana di satu sisi kamu adalah orang yang pandai bergaul, tapi di sisi lain ada momen, ada waktunya kamu nggak mau diganggu sama orang-orang, kamu punya waktu tersendiri untuk bekerja atau untuk melakukan sesuatu apapun yang kamu mau gitu. Misalnya kayak hobi atau kegemaran kamu gitu. Kamu nggak mau orang-orang ini ikut campur atau masuk ke dalam dunia kamu kecuali kamu mengizinkannya. Ya, kalau misalnya salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka memiliki hobi atau kegemaran yang sama atau klik atau klop sama kamu, baru kamu izinkan. Satu frekuensi, satu vibrasi, seia sekata baru bisa masuk gitu loh guys ya. Kalau misalnya berbeda gitu ya, berbeda opini gitu ya guys ya, atau misalnya kalau begitu banyak perbedaan di antara kalian, maka itu kamu tahan ya, nggak bisa dia atau mereka ini masuk ke dunia kamu seenaknya gitu loh guys ya. Bukan berarti kamu tidak menghargai perbedaan, tidak gitu ya guys ya, namun kamu tuh nggak suka kalau orang-orang itu terlalu rewel, terlalu bawel gitu ya ngurusin proyek kamu gitu ya guys ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut gabung atau join sama kamu ya. Tidak semua orang bisa untuk bekerja sama dengan dirimu ya guys ya, secara personal atau privacy gitu loh ya. Hanya orang-orang tertentu. Jadi sebetulnya kamu ini orang yang menghargai perbedaan ya, tapi kamu nggak suka orang yang terlalu banyak bicara gitu. Kamu nggak suka kalau orang lagi bekerja ada orang lain yang terlalu banyak bicara tuh kamu nggak suka. Itu kenapa kamu lebih memilih bekerja lebih enaknya, lebih gampangnya, lebih asyiknya sendiri gitu. Karena kalau kamu bekerja, kamu itu lebih banyak aksi, lebih banyak take action daripada ngomong gitu loh guys ya. Sementara kalau orang-orang banyak ngomong, aduh kamu itu bisa bikin kamu emosi gitu. Bisa bikin naik emosi kamu, iya.
Karena kamu lebih suka ketenangan dan kedamaian ketika kamu bekerja. Nah gitu, kamu nggak suka digangguin ketika bekerja. Nah tapi ketika di luar daripada pekerjaan kamu, terlepas daripada hobi atau kegemaran kamu, kamu orang yang sangat sosialis ya, orang yang pandai sekali bergaul atau bersosialisasi. Nah, itulah ya rahasia dari dirimu yang belum terekspos, yang mana mereka tidak tahu dan terkadang membuat beberapa dari mereka jadi bingung, kamu ini sebenarnya orang yang sosialis atau orang yang individualis gitu ya. Jadi mereka bingung gitu ya, padahal kamu dua-duanya ya, bisa individualis bisa juga sosialis, tergantung situasi dan kondisinya gitu ya guys ya. Oke, next, rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Di sini ada Eight of Swords ya, kamu orang yang sulit untuk dikalahkan ya guys ya. Kamu orang yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh lawan. Mengapa? Karena kamu adalah orang yang pantang menyerah ya. Beberapa dari kamu juga orang yang tidak mudah terluka ya, atau masa bodoh dengan apa yang dibicarakan orang, apa yang dikatakan orang gitu ya guys ya, begitu cuek. Sehingga itu tidak membuat kamu terluka atau tersakiti ya. Kamu nggak mudah disakiti, nggak mudah terluka oleh perilaku toksik orang lain ya. Justru sebaliknya, semakin orang itu toksik kepada kamu, maka kamu akan semakin menunjukkan kualitas dirimu. Nah, di situ luar biasanya kamu ya guys ya. Jadi orang kelelahan sendiri sepertinya ya melawan kamu ya, mereka lelah sendiri karena semakin mereka menjolimi kamu, semakin mereka ingin menjatuhkan kamu, semakin mereka ingin menyakiti kamu, maka kamu semakin bangkit, semakin menunjukkan performa terbaik kamu. Dan orang jadi bingung juga dengan dirimu, kok bisa seperti itu ya. Inilah rahasia dari dirimu yang belum terekspos, di mana sebetulnya kamu adalah orang yang memiliki karakter begitu cuek ya, dan tidak mau tahu urusan orang lain, sehingga itu menjadi power atau kekuatan tersendiri yang masih tersembunyi ya, yang mana tidak semua orang tahu gitu loh guys ya. Sehingga kamu sulit untuk disakiti atau sulit untuk dijatuhkan oleh orang lain. Karena pada dasarnya kamu nggak mau tahu urusan orang. Kamu hanya berfokus sama dirimu sendiri ya. Namun orang-orang suka iseng dan usil terhadap dirimu karena mereka melihat kamu begitu cuek, yang mana itu terkesan arogan atau sombong di mata mereka. Sehingga mereka berniat untuk menggoda kamu atau usil terhadap dirimu. Namun kamu cuek gitu, semakin kamu cuek mereka semakin penasaran ya terhadap dirimu. Kenapa sih kamu itu nggak ngeladenin mereka gitu? Karena kamu tahu kamu nggak perlu meladeni orang-orang itu ya, hanya membuang waktu dan membuang tenaga aja, membuang energi gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk tetap berada di jalanmu dan tetap fokus terhadap dirimu sendiri, sehingga orang-orang yang mengganggumu ini ya kelelahan sendiri, mereka capek gitu ya, dibully nggak mempan ya, dikerjain nggak mempan, diperlakukan seperti ini seperti itu nggak mempan, kamu tetap aja jalan sendiri gitu ya, tetap aja fokus sama diri sendiri ya. Akhirnya mereka ada yang berhenti sendiri ya untuk mengganggu kamu gitu, atau yang ganggu kamu ini jadi capek atau lelah sendiri gitu, karena nggak ada yang mempan, nggak berhasil gitu ya gangguin kamu. Nah seperti itu. Jadi rahasia dari dirimu adalah kamu adalah seorang lawan yang tidak mudah dikalahkan oleh orang yang memusuhimu. Ya, jadi mereka yang memusuhi kamu nanti akan lelah dengan sendirinya, capek deh ya ngelawanin kamu ya, ngeladenin kamu karena kamu nggak ada respons ya, seperti seseorang yang kayaknya nggak punya perasaan, nggak berperasaan ya, mereka pikir gitu. Soalnya udah disindir, udah dibullying, kok kayak nggak nangis atau nggak marah gitu ya, kayak kurang emosi ya, nggak punya emosi, kayaknya tuh datar aja. Karena emang kamu sengaja kayak gitu orangnya ya, kamu udah tahu oh nih orang-orang perilakunya toksik, ngapain aku ngeladenin ya, hanya buang-buang energi dan waktu aku gitu. Jadi kamu berusaha untuk menahan diri, kamu tinggalkan, kamu tanggalkan yang namanya emosi kamu, sehingga emosi kamu tuh jadi off gitu ya. Jadi kamu nggak nanggapin mereka gitu. Padahal kamu adalah orang yang sangat berperasaan sebetulnya. Tapi beberapa dari kamu ada yang sudah mulai pandai mengelola emosi ya, dan mengendalikan diri, sehingga orang-orang yang toksik terhadap dirimu itu susah untuk bisa membuat kamu down atau menjatuhkan dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, rahasia dari dirimu yang belum terekspos
expose ke publik adalah mengenai kecerdasan kamu ya guys ya. Kamu di sini sebetulnya adalah orang yang cerdas, orang yang berpikir kritis ya, dan juga orang yang open minded juga aku rasa di sini ya. Jadi kamu ini orang yang punya apa ya, mindset yang sangat apa ya, trendy ya. Bisa aku bilang kamu tuh selalu mengikuti perkembangan zaman gitu loh guys ya. Kamu nggak pernah ketinggalan zaman. Kamu orang yang aktif, tangkas ya, lincah juga ya, dan itu sesuai dengan pemikiran kamu yang cerdas, cerdik ya guys ya. Jadi di sini kamu adalah orang-orang yang mampu berpikir secara kritis dan mendalam ya guys ya, sehingga kamu tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Kamu juga tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang ya guys ya. Namun di sini aku lebih melihat bahwa kamu ini tidak pernah menampakkan itu ya, menampakkan kecerdasan kamu, kecerdikan kamu, karena beberapa dari kamu termasuk orang yang introvert ya guys ya. Pendiam, tidak banyak omong. Biasanya orang yang beneran cerdas atau pandai itu tidak banyak omong ya guys ya, di publik tidak koar-koar gitu loh guys ya, menyatakan bahwa aku tuh pandai, aku tuh pinter loh, enggak gitu, kamu lebih banyak diemnya. Bukan berarti kamu itu tidak bisa ngomong, bukan berarti kamu itu tidak pandai ngomong, tidak, ada momen-momen tertentu kamu akan ngomong ya, ada waktu tertentu, ada time-nya kamu akan angkat bicara ya, tapi kamu enggak yang koar-koar kayak orang-orang yang ingin validasi ya, ingin pengakuan dari orang lain, tidak. Kamu lebih memilih diam aja gitu. Kecuali kalau diperlukan gitu ya, misalnya dimintai pendapat gitu ya, kalau terdesak baru kamu ngomong. Nah, kayak gitu. Sehingga apa yang kamu omongkan ini bikin orang-orang terkejut ya, karena omongan kamu itu ya, kata-kata kamu itu berbobot atau berkualitas kayak gitu loh guys ya. Dan tidak banyak orang yang tahu rahasia dari dirimu ini ya. Mereka pikir kamu itu orang yang biasa-biasa aja. Karena kamu tidak pernah menampilkan kepandaian, kecerdasan atau kecerdikan dirimu ya. Kamu orang yang banyak akal sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ada problem ya, kalau kamu dimintain pendapat gitu ya, opini ya, ketika kamu memberikan solusi atas suatu permasalahan, orang-orang akan terkejut ya. Kenapa mereka tidak memikirkan atau tidak terpikirkan solusi yang kamu sampaikan itu ya? Hanya kamu yang bisa menyampaikan solusi yang tepat gitu. Mereka bingung gitu. Wah, nih orang, aku pikir nih orang orang biasa gitu. Ternyata nih orang cerdas ya gitu. Jadi banyak yang terkejut kalau ketika kamu berbicara gitu ya. Sekali kamu berbicara gitu, pembicaraan kamu tuh berbobot kayak gitu loh guys ya. Jadi orang nggak nyangka aja gitu. Ada ya terlintas kata-kata atau jawaban yang berasal dari dirimu yang mana itu bermanfaat atau sedang orang-orang tunggu-tunggu gitu ya guys ya. Tapi mereka nggak terpikirkan itu ya, jawaban itu, kata-kata itu keluar dari pemikiranmu yang mana itu tidak terpikirkan oleh mereka, sehingga itu bikin mereka kaget gitu loh guys ya. Yang mana sebenarnya rahasia kamu, kamu ini lebih banyak mengamati ketimbang berbicara ya. Kamu banyak diam dulu, banyak mendengarkan dulu, tapi ketika orang-orang kebingungan, nggak tahu solusinya apa, orang-orang dalam masalah dan terdesak ya, pada posisi urgent gitu ya, kamu angkat bicara, dan itu membuat orang-orang terperangah atau terkejut mengetahui dirimu yang mampu memberikan solusi yang tepat gitu. Nah begitu ya guys ya, jadi beberapa dari kamu ini lebih banyak menyembunyikan jati dirimu ya, atau kecerdasan yang kamu miliki. Kamu ingin dianggap sebagai orang yang biasa aja, walaupun sebenarnya kamu adalah orang yang luar biasa. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Di sini rahasia dari dirimu yang belum terekspos ya. Ada lagi aku merasakan beberapa dari kamu ya, tidak semua ya, cuma beberapa dari kamu. Di sini beberapa dari kamu yang melihat readingan ini adalah orang yang berjiwa spiritual ya. Orang yang tahu spiritual, orang yang memiliki tingkat kematangan spiritual yang bagus ya guys ya. Orang yang berjiwa spiritual yang tinggi ada juga ya. Ini nampak sekali ya bahwa kamu memiliki kecerdasan batiniah gitu ya. Tingkat spiritualitas kamu ini bagus ya guys ya. Kamu tidak hanya terkoneksi dengan uh,
sesama, ya, atau dengan lingkungan sekitar, tapi kamu memiliki koneksi yang mendalam dengan pencipta kamu, ya. Yang mana kamu kemana-mana tuh selalu ingat Tuhan, ya. Selalu ingat dengan Sang Pencipta, sehingga itu membuat dirimu enggan untuk berbuat yang tidak-tidak, gitu loh guys ya. Kamu selalu berpikir dan memikirkan gitu ya, tindak tandukmu, perilakumu, sikapmu gitu ya guys ya. Kamu nggak ingin penciptamu marah terhadap dirimu ya. Walaupun kamu ini terlihat seperti orang biasa gitu ya guys ya, yang mana ya kamu menjalani aktivitas sehari-hari ya, kayak terlihat orang-orang biasa gitu ya, kayak seperti orang-orang yang keduniawian gitu ya guys ya, terlihat dari performance gitu, penampilan, appearance gitu ya guys ya. Tapi sebetulnya kamu adalah orang yang memiliki jiwa spiritualitas yang sangat tinggi. Kamu selalu terkoneksi dengan Tuhanmu. Di mana-mana kamu selalu ingat dengan Tuhan. Gitu loh guys ya. Dan beberapa dari kamu juga diberkahi atau dianugerahi dengan intuisi yang tajam. Kamu punya firasat yang kamu punya firasat yang bagus gitu ya, punya feeling yang kuat ya. Intuisi kamu tuh tajam. Jadi kalau menerka sesuatu atau kalau kamu membaca sesuatu itu tepat gitu loh guys ya. Kamu juga bingung dengan kemampuan yang kamu miliki. Ya inilah ya anugerah dari Sang Pencipta buat kamu ya guys ya. Yang mana entah kamu sadari atau tidak gitu ya. Ini hanya untuk sebagian dari kamu aja ya guys ya. Yang mana di sini kamu memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Kamu orang yang berspiritual ya. Padahal kamu ini ya kayak biasa aja ya. Melakukan segala aktivitas tuh biasa-biasa aja kayak orang-orang biasa ya. Melakukan hal-hal yang bersifat duniawi gitu, biasa-biasa aja. Tapi batiniah kamu itu sangat dalam ya, sangat sangat terkoneksi gitu ya dengan Sang Pencipta alam semesta ya guys ya. Kamu di mana-mana ya, atau kemanapun kamu berada, kamu selalu ingat dengan yang namanya Sang Pencipta ya. Kamu selalu ingat gitu dengan hal-hal yang bersifat religi gitu loh guys ya. Mungkin tentang akhirat gitu ya, atau tentang sesuatu yang di luar daripada dunia gitu loh guys ya. Kamu selalu ingat itu. Nah gitu, itu kenapa kamu adalah orang yang berspiritual, punya daya spiritual yang tinggi ya guys ya. Kamu punya kekuatan batin, punya power ya guys ya. Karena walaupun kamu terlihat sederhana seperti orang biasa ya, Tuhan menganugerahi kamu ini tidak sembarangan ya guys ya, karena kamu ini ya orang yang memiliki hati yang besar ya guys ya, punya jiwa empati yang tinggi, orangnya tidak tegaan terhadap ciptaan Tuhan ya, tidak hanya sesama atau tidak hanya sesama manusia tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan gitu ya. Kamu tuh bisa merasakan apa yang ciptaan Tuhan rasakan gitu ya. Kamu bisa merasakan perasaan orang, kamu juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tumbuhan, hewan-hewan sekitar gitu. Sehingga itu mengetuk dan menyentuh hati kamu untuk tergerak, mungkin membantu ya, atau melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka tertolong gitu ya ketika mereka berada dalam kesulitan. Kayak gitu loh guys ya. Nah, kamu ini spesial sebenarnya ya. Dan itu adalah rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Mereka tidak tahu bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang yang spesial, orang yang dianugerahi oleh Tuhan, intuisi yang tajam, ya, punya firasat yang kuat, ya, orang yang spiritual, punya daya spiritual yang tinggi. Nah, seperti itu. Namun kamu lebih memilih menjadi sosok yang sederhana aja gitu ya, terlihat yang biasa-biasa aja, karena kamu nggak mau pamer ya. Beberapa dari kamu ini memiliki kelebihan untuk menyembuhkan orang juga ya, menjadi seorang healer atau penyembuh ya, baik itu secara fisik atau secara psikis. Kamu bisa menyembuhkan orang gitu ya, mungkin dengan, kalau secara fisik kamu bisa menyentuh tangan gitu ya, atau kaki orang yang terluka atau merasa sakit, kesleo atau gimana gitu ya, bisa sembuh gitu ya. Kamu juga bingung, kok bisa ya kamu punya kemampuan itu? Ya tidak ada yang mustahil ya guys ya, kalau Tuhan menghendaki ya. Kemudian kamu juga punya kekuatan power
daya spiritual di mana kamu juga memiliki kemampuan bisa membantu orang untuk sembuh dari traumanya ya, secara mental atau secara psikis ya. Beberapa dari kamu yang melihat readingan ini juga berbakat sebagai seorang healer ya guys ya. Ada juga yang bisa jadi tarot reader juga ya guys ya. Di antara kamu ini ada yang punya bakat seperti itu juga ya. Jadi kamu punya bakat spiritual yang tinggi sih sebenarnya. Kamu berpotensi untuk menjadi seorang healer ya, membantu orang-orang sekitar ya, untuk menyembuhkan orang-orang gitu ya guys ya, dengan bakat alamiah kamu yang mana itu adalah anugerah dari Tuhan gitu ya. Kamu juga bingung, kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tahu nih ya, kok bisa sendiri gitu loh guys ya. Ya, namun kamu lebih memilih diam dan tidak ingin orang-orang tahu soal itu. Nah gitu ya guys ya. Oke, next. Rahasia dari dirimu yang belum terekspos, ini ada Six of Cups ya guys ya. Nah ini dimana selain sebagai seorang healer ya, berpotensi sebagai seorang healer, kamu ini juga sebetulnya ya berpotensi sebagai seorang guru ya guys ya, atau pamong gitu ya, orang yang bisa mengarahkan orang lain ke arah yang baik ya, ke arah yang lebih baik ya guys ya. Di sini aku merasakan kamu itu orang yang dewasa, bijaksana, matang, dan kebapaan atau keibuan gitu ya, sehingga kamu ini pandai dalam mengajar atau mendidik orang lain gitu ya, untuk bisa lebih berkembang ya, untuk bisa lebih maju gitu ya guys ya. Jadi di sini aku rasa ya beberapa dari kamu ini baik sekali ya kalau menjadi seorang guru ya atau pengajar gitu. Kamu berpotensi untuk menjadi guru atau pengajar. Kamu adalah penasehat yang baik sebetulnya. Dan ini adalah rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Itu kenapa teman-teman kamu kadang bingung, kok kamu ini bisa kasih saran yang baik ke mereka. Kok kamu selalu jadi tempat curhatan orang-orang. Karena orang-orang merasa nyaman ketika curhat sama kamu. Orang-orang merasa terbantu ketika mereka minta nasihat kamu gitu loh guys ya, minta saran kamu ya, minta petunjuk atau bimbingan dari kamu. Mereka merasa senang, mereka merasa masalahnya terselesaikan. Itu karena memang di balik dirimu yang sederhana, kamu memiliki kemampuan atau potensi sebagai seorang guru atau pengajar atau penasehat atau pembimbing. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini sekali lagi kamu lebih memilih untuk menutupi itu semua ya. Kamu ingin orang-orang menganggap kamu ya sebagai sosok yang biasa aja, padahal kamu punya kelebihan sebagai seorang pembimbing atau penasehat yang baik bagi orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Rahasia dari dirimu yang belum terekspos, ini sebetulnya kamu adalah seseorang yang sangat setia, dan di sini dikonfirmasi oleh the lovers ya guys ya. Kamu tuh orang yang sangat setia loh ya, walaupun kamu tuh terlihat kayak orang yang cengar-cengir gitu ya, cengar-cengir apa, cengengesan gitu ya, atau kayak ceria ya, cheer up banget gitu ya, atau suka bergaul dengan siapa aja, laki-laki perempuan gitu ya guys ya. Orang-orang nggak tahu dipikirnya naughty gitu loh guys ya, padahal kamu tuh sangat loyal ya, sangat setia gitu. Dikiranya kamu tuh cewek atau cowok apaan gitu ya guys ya, karena kamu itu kayaknya berteman sama siapa aja, kamu nggak pilih-pilih cowok cewek ya, sama aja kamu suka berteman sama siapa aja gitu ya. Jadi dikiranya kamu ini orang yang wah ini bisa mendua, ini wah ini bisa, ini nanti kalau get married ini bisa ke lain hati ini ya, karena terlalu banyak ini teman cowoknya atau terlalu banyak teman ceweknya. Padahal walaupun kamu punya banyak teman cewek, teman cowok, tapi hatimu tuh sangat loyal. Kalau kamu sudah nemu orang yang tepat, kamu akan sangat setia ya, dan kesetiaan kamu itu tidak perlu diragukan lagi ya guys ya. Namun secara umum ya, karakter kamu memang pembawaannya ceria, kamu berteman sama siapa aja. Namun di sini aku merasakan beberapa dari kamu tuh kuat iman ya. Walaupun kamu dikelilingi cowok-cowok, walaupun kamu itu dikelilingi cewek-cewek ya, tapi kamu nggak akan pernah mendua atau berpaling dari pasangan kamu kalau kamu memang punya pasangan, atau kalau kamu sudah mendapatkan sosok yang tepat gitu loh guys ya. Itu kamu sebetulnya, tapi kamu tidak menyatakan itu, tidak mengatakan itu, dan kamu tidak perlu mengkonfirmasi itu. Biarlah orang-orang mau ngomong apa, mau berpikiran seperti apa, berpandangan kayak apa, terserah. Yang penting kamu tahu gitu,
kamu itu sebetulnya orang yang loyal atau setia, ya. Sebetulnya kamu setia terhadap pasangan gitu. Hanya saja dalam bergaul kamu nggak ingin dibatasi, ya. Jadi orang yang menjadi pasangan kamu ini sebetulnya harus memberikan kepercayaan ke kamu gitu, ya. Kamu orang yang tidak bisa dibatasi sebetulnya dalam bergaul, artinya dalam berteman gitu. Karena kamu sendiri pun sudah berprinsip teguh, ya. Kalau kamu nggak akan pernah mendua, kalau kamu itu tetap akan berpegang pada keyakinan kamu, ya, atau prinsip kamu atau komitmen kamu dengan pasangan gitu. Karena memang pembawaannya kamu suka bergaul gitu loh guys, ya. Kamu suka bergaul. Namun di sini minusnya ya hati-hati. Kalau walaupun kamu ini termasuk orang yang pandai bergaul ya guys ya, orang yang setia gitu ya, nggak akan diragukan lagi kesetiaan kamu. Tapi ini dikhawatirkan orang yang berinteraksi sama kamunya, yang takutnya salah paham gitu loh guys ya. Jadi kamu eh, sarannya di sini mesti harus hati-hati juga ya guys ya, jangan terlalu dekat-dekat juga ya. Kalau kamu sudah punya pasangan sebaiknya jangan terlalu dekat kamu dengan cewek-cewek atau cowok-cowok walaupun kamu punya komitmen atau loyalitas yang tinggi terhadap pasangan. Hanya saja dikhawatirkan ya cowoknya atau ceweknya ya yang mana itu adalah teman-teman kamu, dikhawatirkan salah paham, dikiranya kamu perhatian sama dia, dikiranya kamu punya rasa dengan dia, dikiranya kamu jatuh cinta juga sama dia gitu loh. Saking baiknya kamu, saking asyiknya bergaul ya, saking menyenangkannya dirimu dalam bersosialisasi gitu loh guys ya. Dikhawatirkan merekanya yang salah paham, walaupun kamunya udah setia, walaupun kamunya berkomitmen teguh dengan prinsip kamu gitu, yang gak akan mendua, yang gak akan berpaling gitu. Cuman dikhawatirkan orangnya ini loh, orang-orang yang kamu eh, dikhawatirkan orang-orang yang berinteraksi dengan kamu ini loh kalau salah paham, itu aja ya. Jadi sebaiknya batasan juga diperlukan guys ya. Kamu boleh gitu bergaul dengan siapa aja ya, bersosialisasi dengan siapa aja, karena kamu berpegang teguh pada komitmen kamu kalau kamu memang setia, orang setia memang ya. Cuman kamu harus jaga-jaga jarak juga ya, harus ada batasan juga ya, biar mereka tahu batasannya juga, biar mereka nggak salah paham gitu, biar meminimalisir yang namanya kesalahpahaman ya. Biar tidak terjadi konflik gitu loh guys ya. Nah seperti itu. Oke, next. Rahasia dari dirimu yang belum terekspos lagi ya. Di sini ada Knave of Wands dan juga Queen of Wands, sama-sama Wands ya, bawa-bawa Wands. Keduanya ya. Nah, di sini ya guys ya. Kamu itu sebetulnya orang yang tidak takut sendiri. Bahkan kamu cenderung mandiri ya guys ya. Walaupun kamu itu terlihat ya agak manja ya dengan pasangan ya, atau dengan orang tua, atau dengan teman gitu ya, kayak seolah-olah kayak tidak bisa apa-apa gitu ya guys ya. Padahal kamu memiliki segudang kemampuan, segudang potensi yang mana belum kamu expose keluar gitu loh guys ya. Kamu ini kalau ditinggal sendiri, kamu bisa mandiri ya. Hanya saja kamu kayaknya seperti membutuhkan orang lain gitu loh guys ya. Walaupun kamu ini sebetulnya bisa sendiri gitu. Cuman kamu kayak agak sedikit kayak kalau sama pasangan atau orang tua kayak sedikit manja gitu ya. Karena kamu ingin disayang gitu loh guys ya, sama orang-orang yang kamu cintai gitu loh guys ya. Padahal walaupun mereka nggak bantuin kamu, kamu tuh bisa mandiri ya, kamu tuh bisa sendiri ya, kamu tuh bisa mapan gitu, kamu tuh bisa cari uang sendiri, kamu tuh benar-benar mandiri, kamu bisa merintis karirmu dari nol sendirian, itu bisa gitu. Ya. Namun ada juga beberapa dari kamu yang eh, pengen orang-orang tuh bantuin kamu karena kamu ingin orang-orang itu merasa diperhatikan atau merasa dihargai oleh dirimu. Ada juga kayak gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak bisa gitu loh guys ya. Padahal rahasianya kamu tuh bisa gitu. Walau tanpa bantuan mereka, tanpa perhatian dari mereka, walau mereka tinggal kamu sendirian, kamu tuh sebetulnya bisa melakukan segala sesuatu tuh bisa sendiri gitu. Karena kamu orang yang berpotensi, punya segudang kemampuan gitu. Nah, hanya saja kamu nggak memperlihatkan itu di luar gitu, nggak mengeksposnya. Jadi kamu seolah-olah
perlu bantuan, perlu perhatian gitu ya guys ya. Gitu, memang kamu seperti itu ya. Padahal kamu orang yang mandiri di sini ya. Kamu memiliki kemandirian yang mana ini membuat kamu bisa melakukan banyak hal sendiri sebetulnya ya. Namun kamu nggak ingin melewatkan momen-momen ya, mungkin momen-momen romansa dengan pasangan ya, atau momen-momen yang berkesan dengan orang tua, atau momen-momen di mana kamu ingin lebih dekat dengan teman-temanmu gitu, sehingga kamu selalu ingin mereka bantuin kamu gitu ya guys ya. Padahal kamu bisa sendiri loh ya, karena kamu ingin agar mereka juga dihargai, kamu ingin mereka juga diperhatikan dan tidak diabaikan gitu. Jadi ceritanya kamu ya gitulah ya, pengen terlihat tampil biasa-biasa aja ya, seperti orang-orang biasa yang lainnya gitu, karena kamu nggak mau memperlihatkan kemampuan kamu yang sebenarnya. Kamu lebih banyak menyimpan kemampuan kamu, kebiasaan kamu tuh di dalam dirimu sendiri gitu loh guys ya, karena kamu nggak mau pamer, nggak mau terlihat atau terkesan arogan atau sombong gitu ya guys ya. Jadi banyak sekali rahasia dari dirimu yang belum terekspos, yang mana orang-orang tidak tahu itu ya, dan terkadang ada juga orang yang salah paham, salah mengerti gitu ya dengan maksud kamu, padahal kamu hanya bermaksud baik gitu loh guys ya. Wow, luar biasa dirimu kali ini ya guys ya. Begitu banyak rahasia dari dirimu yang belum terekspos. Kalau mereka tahu ya guys ya, mereka bisa kaget atau terkejut lihat kemampuan-kemampuan kamu yang luar biasa ini. Untuk zodiak-zodiaknya, energinya ada yang berasal dari elemen water signs ya, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Terus ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke ya guys, di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini ya guys ya. Well guys, demikian readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. Oke guys, ini dia deck untuk mendapatkan message. Okay, what is message from the universe for you? Only one card for you. Well, di sini ada attaining peace. Today, I turn within to find the source of my experiences. There, I find the peace and comes from seeking truth. I understand that the riches I discover within myself have a greater value than all the wealth of the outside world. Step by step, I continue my spiritual quest. Little by little, I free myself, rising ever higher and attaining true inner peace. Wow, di sini ya pesannya untuk kamu ya guys ya. Carilah kedamaian, tempat yang damai di mana kamu bisa menemukan berbagai sumber pengetahuan, berbagai sumber ilmu pengetahuan yang akan menjadi pengalaman hidupmu. Semakin kamu berpengetahuan, maka semakin kamu akan mengerti bagaimana kamu menyikapi berbagai hal dalam hidup ini, ya guys ya. Seperti bagaikan padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Yang kamu lakukan sudah benar ya, ketika kamu tahu potensi yang ada di dalam dirimu, ketika kamu tahu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirimu, kamu memilih untuk rendah hati atau humble ya, menjadi sosok yang sederhana dan tidak ingin memperlihatkan segala hal yang kamu miliki ke publik ya, karena kamu merasa bahwa semua yang ada pada dirimu hanyalah titipan dari Tuhan pencipta alam semesta. Dan rasa rendah hatimu ya, atau rasa humble yang ada di dalam dirimu itu ya, itu disukai oleh semesta ya guys ya. Semesta sangat menyukai dirimu yang mana kamu itu hidup dengan sederhana, berperilaku secara sederhana ya, humble atau rendah hati ya. Itu kenapa kamu dititipkan banyak bakat atau potensi, karena kamu rendah hati gitu loh guys ya. Di sini pesannya, temukanlah kedamaian yang mana itu berasal dari kebenaran ya guys ya. Tetaplah berpegang teguh pada kebenaran ya. Hati-hati dalam melangkah ya guys ya. Think twice before get action. Berpikirlah 2 kali sebelum bertindak ya guys ya. Kamu perlu mengerti
Kamu mesti mengerti ya guys ya, bahwa semua hal yang kita miliki, yang kita temukan, yang berharga, semua kekayaan, kecerdasan itu milik Tuhan pencipta alam semesta yang dititipkan kepada kita, sehingga titipan itu sebaiknya dimanfaatkan untuk bisa membantu sesama ya, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita gitu loh guys ya. Secara perlahan kualitas spiritual kamu semakin bertambah ya, bertambah kuat, bertambah baik ya, bertambah matang ya guys ya, seiring dengan usia kamu, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa kamu. Kamu perlu membebaskan diri ya guys ya, dari tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kamu ya. Kamu perlu menemukan kedamaian hati, kedamaian pikiran, agar kamu bisa mengambil langkah yang tepat untuk ke tahap berikutnya. Saat ini beberapa dari kamu sedang berada di zona di mana kamu sedang melakukan perjalanan spiritual ya. Itu kenapa jiwa kamu semakin hari itu semakin berkembang ya. Semakin hari semakin kamu bisa menemukan kedamaian, itu artinya spiritual kamu semakin meningkat ya guys ya. Semakin kamu damai, maka semakin bagus spiritual kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Tingkatkan terus kualitas dirimu ya, temukan kedamaian yang mana bisa membawa kamu kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Oke guys. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang subscribe, like, berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan dan doa kalian semua. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rachki Marita Ratipator Channel. Selamat datang ya di channel aku. Semoga saja channel ini bisa membantu kalian untuk bertumbuh dan berkembang, menginspirasi, memotivasi, dan memberi manfaat juga untuk kita semua ya guys ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, kebaikan, energi yang positif, keberlimpahan, keberkahan, kerezekian yang baik, dan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya. See ya.